Hari ini kami membagikan susu dan sembako ke masyarakat yang ada di Makassar. Harapannya tadi kan banyak anak-anak ya, harapannya stunting dapat diturunkan. Yang penting kita kawal terus. Tadi ada beberapa ibu hamil juga, ada yang masih menyusui juga. Dan yang paling penting anak-anak yang di atas 2 tahun juga terpenuhi gizinya. Makanya tadi saya bawakan susu. Terang-terangan, Gibran lakukan kampanye bagi-bagi sembako, Bawaslu mana berani menindak. Alhamdulillah acara bagi-bagi sembako berjalan lancar dan warga juga senang. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Relawan Mas Gibran mengadakan kegiatan distribusi paket sembako di Sulawesi Barat, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam mengatasi kesulitan ekonomi mereka, juga memperkuat ikatan sosial dan kebersamaan yang kokoh. Kegiatan diawali di Sulawesi Barat dengan kegiatan pembagian sembako tepatnya di Jalan Pongtiko, Kelurahan Remuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. Warga setempat sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh relawan Gibran. Tak hanya dari masyarakat, anggota DPD yang turut hadir juga ikut memberikan pujian. Dukungan dari anggota DPD juga terus mengalir. Ijal, salah satu anggota DPD yang terlibat dalam kegiatan tersebut, mengatakan kegiatan seperti ini membuktikan bahwa kepedulian terhadap sesama tidak mengenal batas. Semoga semakin banyak orang yang terinspirasi untuk melakukan kebaikan seperti yang Gibran lakukan. Nah, lanjut ke Sumatera Utara dengan kegiatan pembagian sembako tepatnya di Dusun 4, Jalan Baru Tanjung Gusta, Kecamatan Helvesia, Kota Medan, yang diwakili oleh Supida Hanum. Putra Siombing, seorang anggota DPD yang ikut serta dalam acara itu, menyampaikan rasa terima kasihnya. Kegiatan ini pun berakhir di Jawa Tengah. Pembagian sembako ini dilaksanakan tepatnya di Balai RW Pogeran, Mantri Jeron, Suryo Diningratan, Yogyakarta. Seluruh masyarakat yang menerima bantuan tersebut tampak bahagia dan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim relawan Mas Gibran yang telah melaksanakan acara tersebut. Sementara itu, anggota DPD yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, Mariono, juga menyampaikan rasa terima kasihnya. Dan jika diperhatikan pada wadah sembako yang diberikan kepada masyarakat, terkesan sebagai bentuk kampanye gelap karena ada foto Prabowo Gibran di sana. Memang jika diperhatikan, dugaan kampanye gelap berupa pembagian sembako bergambar Prabowo Gibran semakin memanaskan suasana menjelang pemilu 2024. Bahkan terkait dengan kasus tersebut, Bawaslu berjanji akan menelusuri dugaan pembagian sembako berupa beras yang dipasangi gambar Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Puwadi mengatakan lembaganya akan mencari tahu kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya, Bawaslu akan menginformasikan hasil temuannya. Belakangan kampanye yang dilakukan oleh kubu Prabowo Gibran memang semakin marak, bahkan setelah adanya pelanggaran pada proses pencawapresan Gibran yang tidak dibatalkan dan terkesan wajar, menjadikan kampanye terselubung seperti ini semakin marak. Bahkan sembako bergambar Prabowo Gibran adalah bahan black campaign atau kampanye hitam yang diduga diedarkan untuk memenangkan Prabowo Gibran. Dan tentu peredaran sembako itu tidak layak. Terlebih belakangan ini dibarengi beredarnya kabar adanya pengerahan massa untuk mencopoti baliho pasangan Capres-Cawapres dan malah memasang spanduk Prabowo Gibran. Koalisi masyarakat sipil menyebut gerakan itu melibatkan anggota kepolisian, misalnya pencopotan baliho Ganjar Mahfud di Bali beberapa waktu lalu. Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Julius Ibrani, mengatakan intervensi negara terjadi dalam kasus pencopotan baliho pasangan capres tertentu. Pencopotan itu diduga dilakukan oleh anggota kepolisian. Menurut Julius, penurunan baliho capres tertentu tidak sesuai kewenangan polisi. Jadi sepertinya kita sudah tahu kan paslon mana yang kudu didukung dan dimenangkan? Kalau ada upaya membungkam atau menghadang dengan cara yang kotor, mari lawan bersama. Karena negeri ini butuh pemimpin yang otentik, yang baru, tegas, dan berani melawan ketidakbenaran, dan yang memiliki visi misi jelas untuk masa depan Indonesia yang lebih maju. Bagaimana menurut Anda? Yang paling menentukan soal kualitas hukum itu siapa? Kan hakim. Hakim. Apakah itu hakim Mahkamah Agung, hakim Mahkamah Konstitusi, hakim Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri? Hakim. Kita bisa perbaiki semua gaji hakim-hakim kita. Kalau perlu hakim-hakim kita
gajinya yang paling tinggi di Republik ini. Kalau perlu. Edian mau balas budi? Janji Prabowo kasih gaji tertinggi ke hakim? Maksudnya hakim yang loloskan Gibran? Pelanggaran berat yang dilakukan oleh Anwar Usman bukan lagi diputus secara keadilan berdasarkan Tuhan yang Maha Esa, tapi berdasarkan kepentingan untuk memupuk kekuasaan. Keputusan Anwar Usman terhadap perkara usia minimal capres dan cawapres itu kehilangan legitimasi. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal barengan JJ. Capres Prabowo Subianto menilai kualitas penegakan hukum terletak pada tangan hakim. Hal ini disampaikannya dalam dialog publik PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surabaya Jumat 24 November. Menurut Prabowo, besarnya tanggung jawab hakim harus diimbangi dengan kualitas hidup yang baik. Untuk itu ia mencanangkan agar bisa membuat gaji hakim paling tinggi agar tidak bisa disogok. Prabowo berujar hal ini sudah diterapkan di Inggris. Adapun gaji tinggi yang diberikan pada hakim bisa didapatkan dari hasil pengolahan komoditas. Apakah ini pertanda bahwa Prabowo memang sedang merencanakan untuk mensejahterakan Paman Gibran yang saat ini menjadi hakim Mahkamah Konstitusi? Prabowo ingin menaikkan gaji hakim agar gaji Paman Gibran dan pihak hakim lain yang membantu meloloskan Gibran bisa naik. Dan mungkin juga akan memudahkan untuk membantu Prabowo Gibran jika nanti menjadi presiden dan wakil presiden. Memang seperti diketahui, setelah melanggar prinsip Sabta Karsa Utama untuk Hakim MK yang memuat integritas dan keterkaitan dirinya dengan pihak berperkara, Anwar Usman juga tidak diperkenankan memeriksa sidang perselisihan dalam hasil Pilpres 2024 mendatang. Intinya, Anwar Usman akan kerap menjadi penonton dalam sidang-sidang perselisihan yang sering terjadi, sebagaimana pada Pilpres-Pilpres yang lalu. Ini berarti kesempatan Anwar Usman untuk kembali menjabat sebagai Ketua MK sudah ditutup. Anwar Usman hanya menjadi hakim anggota selama sisa masa kerjanya di MK. Inilah mengapa Prabowo begitu getol akan menaikkan gaji para hakim. Bisa jadi ini sudah menjadi kong kali kong atau mungkin ini sudah disetting sedemikian rupa agar tetap bisa meraup cuan. Selain itu mengingat Anwar Usman hanya dikenakan sanksi dipecat dari jabatannya selaku Ketua MK dan masih anggota hakim biasa di MK dan masih bisa menangani perkara masalah pemilihan umum kecuali bila ada masalah pemilu yang terkait masalah Prabowo dan Gibran yang tak bisa ditangani. Lewat bapaknya Gibran yaitu Presiden Jokowi bisa meminta bantuan penyelesaiannya lewat Anwar Usman untuk memberikan bantuan kepada Prabowo untuk memenangkan pemilu tersebut. Apalagi Anwar Usman mantan Ketua Umum MK meminta bantuan kepada hakim yang lain. Dugaan besar tidak akan berani menolaknya akan diterima hakim yang menyidangkan perkara tersebut untuk memenangkan pihak Prabowo. Sehingga putusan MK merusak prinsip demokrasi karena adanya ambisi politik dinasti atau politik keluarga yang berakibat MK tetap dituduh dari Mahkamah Konstitusi yang diganti dengan Mahkamah Keluarga yang begitu merendahkan Mahkamah Konstitusi atau menghancurkan hukum itu di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu semua rakyat Indonesia harus menegakkan hukum secara lebih tegas sesuai rasa keadilan dan memperketat pengawasan kepada MK. Apalagi Anwar Usman selaku mantan Ketua MK punya hubungan keluarga dekat dengan Presiden Jokowi. Harapan penulis agar penjaga demokrasi perlu mengawasi langkah MK secara ketat yang selama ini tidak bisa menjaga nama baik lembaga tersebut dalam penegakan hukum, di mana hukum itu hanya dibuat sebagai mainan yang berakibat merugikan masyarakat luas. Karena kemungkinan besar masih bisa dimanfaatkan oleh Presiden Jokowi beserta keluarganya Anwar Usman agar hakim yang menangani perkaranya bisa memenangkan perkaranya sesuai kehendak pihak Prabowo Gibran. Bagaimana menurut Anda?